Selamat datang. Hari ini kita akan bongkar sebuah metafora spiritual yang dahsyat banget dari Alkitab. Ini tentang penglihatan, fokus, dan terang batin. Intinya, apa yang kita pilih untuk kita lihat pada akhirnya akan membentuk siapa diri kita. Yuk, langsung kita mulai aja. Nah, semuanya itu berawal dari kutipan sentral ini. Matamu adalah pelita tubuhmu. Ini jadi fondasi dari semua yang akan kita bahas. Tapi, apa sih artinya ini sebenarnya? Yuk kita bedah bareng-bareng. Oke, biar benar-benar paham ayat ini, kita perlu pecah jadi 3 komponen utama. Nah, setiap komponen ini bantu kita buat ngebuka makna yang lebih dalam lagi. Metafora ini sebenarnya bisa kita sederhanain jadi 3 bagian. Coba deh bayangin kayak gini. Firman Tuhan itu sumber cahayanya, terus mata kita itu gerbang, pintu masuk ke hati. Dan hati kita ya pada akhirnya akan mencerminkan apapun yang kita izinkan masuk lewat mata itu. Jadi, poin krusialnya itu di sini. Ini ngehubungin metafora tadi sama kondisi rohani kita. Fokus kita, apa yang kita pilih untuk dilihat dan dimasukkan ke dalam diri, itu secara langsung nentuin apakah kita dipenuhi terang rohani atau malah kegelapan. Kalau mata kita baik, seluruh diri kita bakal terang. Tapi sebaliknya, kalau mata kita jahat, kegelapan deh yang bakal menyelimuti kita. Artinya, ini bukan proses yang pasif loh. Ada pilihan aktif yang harus kita buat. Ajaran ini lalu ngenalin kita sama gagasan tentang 2 kekuatan yang saling bertentangan, di mana kita harus memilih salah satunya. Di sini kita bisa lihat nih 2 kekuatan spiritual yang kontras banget. Di satu sisi ada kekuatan Tuhan yang asalnya dari Bapa dan menuntun kita ke kehidupan. Nah, di sisi lain ada kekuatan iblis yang asalnya dari dunia, yaitu keinginan dan keangkuhan. Dan ini ujungnya membawa kita kematian. Dan inilah pesan utamanya. Setiap dari kita tuh punya kebebasan untuk milih mau ikut jalan yang mana dan mau fokus kemana. Pilihannya benar-benar ada di tangan kita. Pertanyaan yang wajar banget kan, kalau ada 2 jalan, terus gimana caranya kita bisa yakin kalau kita milih jalan yang benar? Nah, pertanyaan ini jadi jembatan yang pas banget buat ngebawa kita dari apa dan kenapa ke gimana caranya secara praktis. Oke, bagian selanjutnya, ini isinya 2 strategi praktis buat memilih jalan terang. Dan ini diambil langsung dari sumbernya. Ayo kita lihat. Tindakan pertama ini soal pertahanan. Ayat dari Amsal ini nyuruh kita buat jaga hati kita di atas segalanya. Visual perisai ini pas banget kan? Ini tentang melindungi diri kita dari dalam secara aktif, dari pengaruh luar yang bisa bikin gelap. Kitab Amsal itu ngasih panduan yang praktis banget. Ini bukan cuma gagasan abstrak loh. Artinya, kita harus kendalikan ucapan kita, jaga fokus kita tetap lurus ke depan, rencanain jalan kita dengan hati-hati, dan hindari gangguan. Ini tuh kayak peta jalan buat menjaga hati tetap murni. Sekarang kita pindah ke tindakan kedua. Nah, kalau yang pertama tadi tentang pertahanan, yang ini lebih ke serangan, yaitu bergerak aktif menuju tujuan. Ini diibaratkan kayak kita lagi lari dalam sebuah perlombaan dengan fokus yang jelas. Kitab Ibrani ngejelasin ini dalam beberapa langkah yang jelas. Pertama, lepasin semua beban yang bikin kita lambat. Kedua, jalani perlombaan itu dengan tekun. Dan yang paling penting, ketiga, arahkan pandangan kita ke tujuan akhir, yaitu Yesus. Tapi tunggu dulu, ada satu bahaya khusus yang menurut ajaran ini bisa menggagalkan seluruh proses tadi. Yuk kita bahas peringatan penting tentang sesuatu yang disebut dosa kesayangan. Apa sih ini sebenarnya? Dosa kesayangan itu, gampangnya, adalah kesalahan yang kita sembunyikan atau kita toleransi. Sesuatu yang kita pegang erat-erat, bahkan ketika kita sadar banget kalau itu salah. Wah, ini titik buta yang berbahaya. Contoh Raja Daud itu ilustrasi yang sempurna banget. Harusnya kan dia ada di medan perang, mimpin pasukannya. Tapi dia malah tinggal di rumah. Nah, rasa puas diri dan berada di tempat yang salah pada waktu yang salah inilah yang akhirnya membuka pintu bagi dosanya untuk berakar. Oke, jadi setelah semua pembahasan ini, apa yang bisa kita ambil? Yuk kita simpulkan pelajaran-pelajaran kuncinya dan kita kembali ke tema utama kita, yaitu menjadi terang. Yuk, kita rangkum prinsip-prinsip inti yang udah kita bahas. Pertama, firman Tuhan adalah terang kita. Kedua, pilihan untuk melihat terang itu ada di tangan kita sendiri. Ketiga, menjaga hati kita itu penting banget. Dan terakhir, kehidupan yang dipandu oleh kebenaran pada akhirnya akan bersinar terang. Dan ini dia yang menyimpulkan semuanya. Ini adalah sebuah panggilan untuk bertindak. Menjadi terang di dunia itu bukan tentang kekuatan kita sendiri, tapi tentang membiarkan sumber terang yang sejati, yaitu firman Tuhan, bersinar lewat kita.
menerangi cara kita melihat, merasakan, dan melangkah. Sebagai penutup, saya mau ninggalin satu pertanyaan untuk Anda, karena ini bukan cuma tentang memahami konsep, tapi juga tentang penerapannya. Coba deh renungkan, perubahan fokus kecil apa yang bisa Anda lakukan hari ini untuk membuka pintu bagi lebih banyak terang masuk ke dalam hidup Anda?